lagi. Eh, kali ini saya bersama dengan Bapak. Ya, saya Munzir, MAK Magister Akuntansi, selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, menurut Bapak apa itu korupsi? Korupsi merupakan tindakan yang sekarang bukan hanya sebagai kejahatan atau tindakan kriminal, tapi korupsi ini dijadikan suatu budaya di negara kita yang sejatinya tidak baik, ya. Karena sama halnya mencuri atau mengambil hak milik orang lain. Makanya ada istilah korupsi itu adalah pencuri yang berdasi. Begitu. Selanjutnya Pak, jika kita telusuri kembali isi berita ya Pak, kebanyakan kasus korupsi itu terjadi di dunia politik. Nah, apakah menurut Bapak orang-orang yang korupsi itu hanya di dunia politik saja? Jika iya, mengapa? Dan juga jika tidak, mengapa? Ya. Sebenarnya bukan hanya di dunia politik, tapi memang yang paling sering terjadi dan yang sering diberitakan di media sosial itu orang-orang politik. Tapi pada dasarnya di mana-mana tindakan korupsi itu terjadi di instansi pemerintahan, entitas publik maupun privat, ya. Dalam hal ini perusahaan-perusahaan juga sebenarnya ada tindakan korupsi. Namun yang tidak bedanya dengan di dunia politik atau pemerintahan, di dunia perusahaan atau entitas itu sifatnya tidak terpublish, ya, gitu. Nah, kenapa? Karena korupsi ini saya bilang tadi bukan hanya sekarang bukan tindakan yang dianggap biasa, dianggap yang salah, tapi ketika melakukan itu sudah hal biasa kalau negara kita. Nah, itu salahnya, lemahnya aturan dan juga berlaku keimanan manusia itu sendiri, setiap individu. Bukan hanya di Islam, tapi semua agama mengajarkan itu. Yang selanjutnya Pak, apakah pernah Bapak membaca atau mengingat satu kasus korupsi yang terjadi di Papua? Jika pernah, bisa minta ceritakan sedikit ya, Pak? Korupsi yang terjadi di Papua, ya. Sebenarnya saya tidak pernah membaca secara detail person atau tokoh yang terlibat dalam tindakan korupsi, tapi di Papua ini menurut saya sebenarnya tindakan korupsi itu sangat tinggi. Tapi kenapa jarang dipublish atau tidak terekam oleh media sosial? Karena ketika orang masuk Papua, ketika orang sudah ibaratnya mau melakukan OTT lah begitu, ya, memberantas korupsi lah di Papua, orang-orang pusat tahu kondisi di sini, bagaimana karakter orang di sini. Jadi itu sudah menjadi padahal tindakan korupsi di sini lebih tinggi daripada provinsi-provinsi lain, misalnya Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat ataupun di Pulau Kalimantan. Ya, tapi kalau secara person atau tokoh yang saya detail bacanya belum pernah. Ya, tapi kalau menurut saya, pandangan saya, korupsi di Papua ini sangat tinggi. Kenapa? Terbukti data yang saya baca di BPK. Kebetulan saya punya teman kerja di BPK Sulsel, itu dia melihatkan bukti-bukti bahwa kedua tertinggi setelah Kalimantan, ya, Pulau Kalimantan, korupsi itu adalah Papua. Ya, pejabat-pejabatnya, tapi yang memang tidak dipublish oleh media karena begitu tadi, mungkin saya nggak tahu tanda kutip karakter orang Papua mungkin yang ditakuti secara person atau tokoh, ya, makanya orang-orang BPK takut masuk Papua. Justru mereka belum datang di Papua, istilahnya teman-teman kalau di keuangan itu
eh, belum masuk rumah tapi disuruh belum masuk rumah sudah disuruh keluar, belum masuk pintu sudah disuruh keluar. Artinya orang-orang BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, yang mau datang di Papua itu mereka sudah mungkin dalam tanda kutip disogok duluan. Jadi ya itu yang terjadi di Indonesia. Yang selanjutnya Pak, hal-hal apa yang memicu orang-orang untuk melakukan tindakan korupsi? Kayak contohnya seperti apa? Ya, tindakan korupsi ini sebenarnya pemicunya banyak. Ya, termasuk pertama menurut pandangan Bapak itu tentu ada kesempatan. Di mana-mana seperti itu, kesempatan, kemudian sistem atau aturan yang lemah atau tidak kuat ya, kurang kuat ya. Tadi kesempatan, sistem yang lemah, dan kesadaran dari diri sendiri. Nah, ini tiga aspek yang menurut Bapak akhirnya tindakan korupsi ini dianggap hal yang biasa. Itu tadi. Jadi ada kesempatan, tidak mungkin kalau tidak ada kesempatan ya nggak ada peluang untuk melakukan korupsi. Ya, kemudian sistem yang memang, maksud saya sistem yang baik, manajemen yang terkontrol dengan baik, itu akan ruang-ruang korupsi itu akan sulit dilakukan. Contoh misalnya, korupsi itu kan identik dengan, jangan sampai teman-teman memahami korupsi itu hanya identik dengan uang. Ya, korupsi sekarang di zaman modern itu banyak. Ya, itu yang harus teman-teman paham. Korupsi waktu, korupsi kebijakan, ya, tapi identik dengan uang. Di sini kita mau lihat bagaimana sistem manajemen keuangan yang diberlakukan pada instansi atau entitas perusahaan gitu. Kemudian terakhir adalah kesadaran diri sendiri. Kesadarannya itu ya timbul dari keyakinan diri sendiri, pemahaman beragama seseorang. Jadi ketika dia misalnya dekat dengan Tuhannya, dia yakin bahwa korupsi itu hal yang tidak baik, maka dia tidak akan lakukan. Tapi kalau kurang dekat dengan Tuhan, maka itulah kesadaran diri sendiri. Ya, begitu. Selanjutnya Pak, kenapa korupsi itu sangat rendah hukumannya ketimbang kasus-kasus yang lain? Korupsi sangat rendah hukumannya dengan kasus-kasus yang lain. Saya pikir ini menjadi ini sudah menyangkut masalah ini ya, sistem hukum yang ada di negara kita, sistem hukum Indonesia. Bapak belum spesifik melihat hal itu karena memang hukum ini di Indonesia apa istilahnya, tumpul ke atas kah ya. Jadi memang hukum di Indonesia ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan ya. Oknum misalnya korupsi 3 miliar dihukumnya cuma 1 tahun. Terus mencuri ayam dihukumnya lebih dari 1 tahun atau 2 tahun. Nah itu, jadi ini sebenarnya sistem yang kita harus perbaiki di Indonesia, terutama sistem hukum. Misal ada agenda untuk memperbaiki itu ya seharusnya. Dan kita tahu bahwa Unimuda Sorong ini memiliki akreditasi yang sangat baik, mulai dari prestasi mahasiswanya yang berprestasi di bidang nasional bahkan internasional. Nah, menurut Bapak, Unimuda Sorong ini apakah ada potensi untuk tindakan penyalahgunaan atau dalam kata lain korupsi? Nah, ini berat. Menurut Bapak, karena Bapak bidangnya fokus di keuangan syariah, jadi Bapak lihat memang ketika instansi itu sudah mengalami perkembangan, kemajuan, dan dia sudah memiliki banyak pilar-pilar usaha bisnis. Karena sekarang kampus yang notabene-nya adalah entitas nirlaba yang tidak mencari keuntungan, itu justru bergeser saat ini. Kampus
ditujukan atau diperuntukkan bukan hanya luarannya bukan hanya tentang nirlaba saja sekarang, tapi kampus harus punya bisnis, harus punya usaha, harus punya perputaran uang untuk bagaimana mengkomodir pembangunan ya, perkembangan kampus. Nah, potensi sebenarnya ada. Karena setiap instansi, entitas ketika dia sudah berkembang, maka perputaran atau pendapatan di dalam entitas itu maka akan berkembang pula, maka akan banyak pula dana-dana hibah banyak masuk, dana-dana bantuan dari kementerian, dari manapun itu berpotensi untuk dilakukan penyalahgunaan atau tindakan korupsi. Nah, untuk membentengi itu makanya kita bersyukur masih dalam lingkup yayasan yang dinaungi Muhammadiyah. Muhammadiyah punya aturan, Muhammadiyah punya sistem yang baik, Muhammadiyah punya dasar-dasar pedoman hidup yang ketika itu dipegang baik-baik, ketika itu dijalankan, diimplementasikan oleh kaum perserikatan yang dimaksud di sini adalah karyawan, dosen, tenaga pengajar, mahasiswa, maka mudah-mudahan tidak ada terjadi penyalahgunaan tersebut. Itu pandangan Pak. Untuk jabatan Bapak sendiri sudah berapa lamakah Bapak menjabat sebagai ketua prodi akuntansi? Kalau Bapak mulai bulan 3, berarti sudah sudah mau hampir setahun. Apakah selama itu Bapak pernah atau tidak melakukan tindakan korupsi? Ya, ini sulit. Tapi saya katakan bahwa saya tahu dan saya paham bagaimana korupsi itu dilakukan. Ya, saya bilang tadi, kembali ke diri saya sendiri. Sebenarnya peluang kesempatan itu banyak di program studi, di fakultas, apalagi tindakan-tindakan ruang-ruang universitas itu kesempatan sebenarnya untuk melakukan penyalahgunaan wewenang itu ada. Tapi syukur alhamdulillah selama ini pengelolaan yang saya diberikan amanah ini ya kurang lebih setahun ya, ini saya yakin dana yang diberikan dari kampus, dana kegiatan dan lain sebagainya itu semua kita bisa pertanggungjawabkan ya. Karena saya bilang begini, potensi orang yang melakukan tindakan penyelewengan terutama korupsi itu adalah orang yang mengetahui jalan-jalan bagaimana korupsi itu bisa terjadi. Nah, orang yang paling dekat dengan jalan itu adalah orang yang backgroundnya keuangan. Nah, makanya kembali dari orang yang menilai di sekeliling saya tidak bisa menilai diri sendiri, tapi kalau secara pribadi saya sudah melakukan yang terbaik ketika ada kegiatan, ketika ada dana yang dibahkan ke program studi ya, bentuknya seperti ini. Kita membeli buku pelajaran, mengadakan fasilitas yang diperlukan di program studi, termasuk pengembangan kemahasiswaan. Jadi misal ketika ada dana kegiatan lebih ya, biasanya Bapak sisihkan untuk kegiatan himpunan, kegiatan mahasiswa, misalnya ikut lomba, ikut kegiatan-kegiatan di luar kampus gitu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Sebelum itu bisa Bapak sampaikan pesan untuk generasi muda agar terhindar dari korupsi. Ya, pesan generasi muda sebenarnya sederhana. Tidak ada orang yang menjamin dalam hidupnya itu tidak akan melakukan korupsi. Sama dengan kita tidak bisa menjamin selama hidup kita tidak akan berbuat dosa, gitu. Ya, tapi ada satu ayat, karena saya orang Islam, saya mengutip ayat dalam Quran surah An-Nisa ayat 9
yang mengatakan waliyahzal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan ilal akhir ayat. Jadi ayat itu menjelaskan bagaimana semua orang diberikan alarm oleh Allah, oleh Tuhan, janganlah kalian meninggalkan generasi yang lemah. Ya, itu alarm buat saya, alarm buat teman-teman semua anak-anak muda sekarang, bahwa generasi lemah ini bukan hanya tentang ilmunya, tapi lebih pada iman kita dalam hati, bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari itu kalau kita sudah tahu benar, lakukan, kalau yang salah kita tinggalkan gitu. Jadi korupsi ini sebenarnya ketika kita sudah menganggap hal yang biasa, maka menjadi budaya, menjadi tradisi, menjadi ya, enak-enak saja, enteng begitu, enjoy saja melakukan, walaupun hanya 1.000, 2.000, akhirnya lama-lama 1 juta, 2 juta, habis itu 10 juta, ratusan juta, menganggap biasa, akhirnya ya begitu timbul. Nah makanya dibentengi dengan itu. Kita sama-sama mengingatkan sesama instansi, sesama teman, ya, sesama membekali diri kita dengan bukan hanya hard skill kita, potensi ilmu kita, disiplin ilmu kita, misalnya saya akuntansi, tapi soft skill juga. Soft skill itu yang berhubungan dengan iman, keyakinan, dan hal-hal di luar daripada disiplin ilmu kita gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.